Ya, kita harus mujahadah, bersakit-sakit untuk ibadah. Begitu juga dalam memanah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, memanahlah kalian, karena memanah itu membentuk sifat jalad. Jalad itu tabah, betah sakit. Ya, memanah. Memanah itu ya, mulai dari harga busur mahal, harga anak panah mahal. Belum dua ini, harus ada peralatan-peralatan, quivernya, ada tamringnya. Setelah ini lengkap, belum bisa nembak, harus ada target. Target juga, harus ada tempat. Tempatnya harus aman. Sudah ada alat, harus punya ilmu. Tembak saja tanpa ada ilmu, ya tidak ada apa-apanya. Belajar ilmu memanah. Kemudian orang yang baru pegang busur ini, biru ini luka, dia tahan. Luka, tak apa-apa. Ketika jari Nabi terluka di perang Uhud, beliau mengatakan dengan jarinya sendiri, ma anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Engkau ini hanyalah jari yang terluka, tapi yang membuatmu berbeda, engkau berdarah di jalan Allah. Orang memanah juga begitu, dia luka, sakit, ini sakit, tidak apa-apa, terluka di jalan Allah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, memanahlah, karena memanah itu membentuk mental yang kuat, betah dengan rasa sakit. Hingga orang seperti ini kalau diajak baik, diajak berjuang, taklim, ilmu, dia betah, karena dia sudah melalui itu. Maka ulama-ulama terdahulu itu rata-rata pemanah. Imam Asy-Syafi'i, beliau seorang pemanah hebat. Suatu hari beliau melihat ada orang latihan memanah. Imam Asy-Syafi'i, beliau berhenti. Beliau lihat, bagus tembakannya. Bayangkan Imam Asy-Syafi'i, bagus tembakannya. Maka beliau bilang kepada muridnya, bawa uang. Kamu bawa uang berapa? Bawa 3 dinar. 3 dinar itu 9 juta kurang lebih. Beri dia ke yang memanah itu. Pemuda yang latihan itu kamu kasih semua. Bilang dari saya, aku hanya punya uang hanya 3. Andai kata lebih dari ini, saya akan berikan semua. Betapa gembiranya Imam Syafi'i melihat ada seorang pemuda yang sedang latihan memanah. Ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu khalifah Umar bin Abdul Aziz, tengah menguburkan anaknya. Beliau punya putra wafat, dikebumikan. Pulang dari pemakaman, ada orang sedang latihan memanah. Beliau berhenti, ayo terus. Maka orang, baru saja putramu dikuburkan, mengapa nonton acara panahan? Kata beliau, kalau yang tadi sudah takdir, sudah lewat. Musibah itu, rasa sakitnya sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, serahkan dia kepada takdir Allah. Pasti ada hikmahnya. Sekarang waktunya nonton panah. Coba bayangkan, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Imam Al-Bukhari, beliau seorang pemanah hebat. Imam Bukhari beliau mengatakan, aku mencintai olahraga memanah karena begitulah aku mengamalkan hadis memanah. Jadi tidak ada satupun hadis cara menghafalnya dengan mengamalkan. Supaya aku menghafal hadis-hadis memanah, aku mengamalkan ilmu ini. Imam Bukhari itu seorang pemanah hebat. Imam Asy-Syafi'i, kalau beliau minum air Zam-Zam, maka beliau berdoa. Beliau mengatakan, setiap aku minum air Zam-Zam, ada 3 doa yang aku panjatkan kepada Allah. Ya Allah, berikan aku tembakan yang lurus sempurna, sehingga kalau ada 10 anak panah yang aku pegang, tidak ada yang pernah meleset. Kalau kita 9 meleset, 1 saja kena.
Kalau Imam Syafi'i 10 dipegang, tidak ada yang meleset. Kemudian beliau mengatakan, kalau yang kedua, doa yang kedua, aku meminta ilmu kepada Allah dan aku memiliki ilmu seperti yang kalian tahu. Nah, yang ketiga, aku meminta surga, kata beliau. Bayangkan, yang diminta pertama itu tembakannya lurus. Tembakannya lurus. Yang kedua, minta ilmu. Maka ada satu muridnya langsung berdiri. Demi Allah, kehebatanmu dalam ilmu lebih tinggi daripada kehebatanmu dalam memanah. Jadi kalau memanah itu boleh fakhr. Saya itu boleh, khusus memanah. Kalau yang lain tidak boleh. Kalau ada orang ahli ilmu, saya hafal kitab ini, saya alim, tidak boleh. Harus tawadhu kalau ilmu. Tapi kalau memanah boleh. Ya, saya kalau menembak boleh kalau memanah. Boleh menjelaskan kehebatannya. Maka Imam Syafi'i mengatakan 10 anak panah yang kupegang tidak ada yang meleset. Tapi ketika bab ilmu beliau mengatakan, kalau ilmu ya seperti yang kalian tahu. Karena kata para ulama, bangga dengan ilmu memanah itu disunahkan. Saya pemanah, itu boleh. Maka untuk membentuk mental kuat, mari kita sama-sama menghidupkan sunnah panahan. Wallahu ta'ala.